Oke, sekarang kita akan melanjutkan materi pada bab 4, yaitu tentang jaringan komputer dan internet. Yang pertama, di sini kita akan membahas tentang teknologi jaringan komputer. Komputer mungkin kalian udah banyak yang tahu ya apa itu. Nah, di sini ada sedikit penjelasan tentang komputer, yaitu perangkat digital yang dilengkapi dengan komponen yaitu masukan, pemrosesan, dan ada keluaran. Beberapa perangkat digital selain komputer itu ada PC, ada laptop, ada tablet, dan juga ada smartphone. Nah, pada perangkat-perangkat tersebut dia memiliki kemampuan untuk melakukan pemrosesan data sendiri seperti menyimpan dokumen, memutar video, dan melakukan perhitungan sesuai dengan perintah user. Konsep kerja perangkat ini disebut dengan standalone. Apa itu standalone? Standalone adalah kondisi ketika perangkat bekerja secara independen atau tidak memerlukan perangkat lain. Namun, ada kalanya perangkat-perangkat tersebut membutuhkan perangkat lain juga. Nah, untuk dapat terhubung dengan perangkat lainnya, maka setiap perangkat komputer harus terhubung dalam sebuah jaringan yang dinamakan dengan komputer. Selanjutnya, di sini ada prinsip kerja dan manfaat jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan sekumpulan perangkat independen yang saling berhubungan dalam sebuah protokol yang sama, yang memungkinkan setiap perangkat dapat saling berkomunikasi dan berbagi pakai data satu sama lain. Nah, untuk contohnya itu ada semacam chatting, ada semacam email, dan ada juga berbagi data. Secara prinsip, jaringan dapat dikatakan sebagai proses pengiriman data dari pengirim atau bisa dikatakan sebagai sender. Bisa dilihat pada slide berikut. Dari sender lalu dikirim ke dalam penerima yang dinamakan sebagai receiver, di mana hal tersebut melalui media komunikasi tertentu. Nah, komunikasi itu atau komunikasi data itu adalah proses pertukaran data antara pengirim dengan penerima atau sebaliknya. Pada gambar terdapat dua jenis data yang ditransmisikan dalam jaringan. Nah, ada media transmisi berupa sinyal digital dan ada juga media transmisi berupa sinyal analog. Di sini ada sinyal digital. Sinyal digital itu adalah gelombang data yang ditransmisikan dalam bentuk pulsa tegangan yang mereferensikan tinggi rendahnya sinyal. Terdapat dua jenis pulsa tegangan, yaitu ada 0 dan ada tegangan rendah, dan satu untuk tegangan tinggi. Untuk contoh gambar dari sinyal digital bisa dilihat pada slide berikut ini. Nah, dalam berkomunikasi, setiap perangkat elektronik selalu menggunakan sinyal digital sebagai output tegangan listrik yang dapat dihasilkan, sehingga tidak diperlukan peranti tambahan seperti modem untuk memodulasinya. Namun, jenis sinyal ini rentan terhadap gangguan atau data loss apabila ditransmisikan pada area luas atau area jauh. Dan yang kedua, di sini ada sinyal analog, di mana data yang ditransmisikan dalam bentuk gelombang sinusoidal secara kontinu yang dipengaruhi oleh faktor amplitudo dan frekuensi. Sinyal ini mampu bekerja pada bit transmission media seperti besi dan tembaga, dan pada unguit transmission juga media seperti udara dan sinar. Untuk kelebihan dari sinyal analog, dia mampu menjangkau area luas dan jarak jauh sehingga cocok digunakan pada sistem siaran radio, TV, dan transmisi Wi-Fi. Nah, sedangkan kekurangan yang dimilikinya yaitu mudah terpengaruh oleh noise seperti cuaca dan aliran listrik. Untuk gambar sinyal analog dapat dilihat pada gambar slide berikut. Dan di sini terdapat manfaat teknologi dari jaringan komputer. Nah, untuk yang pertama ini ada berbagai pakai informasi dan sumber daya, kedua ada komunikasi, ketiga ada integrasi data, dan yang keempat ada distribusi proses, yang kelima ada keteraturan aliran informasi, yang keenam ada keamanan data, dan yang terakhir ada koneksitas berbagai jenis dan merek komputer. Yang kedua, terdapat transmisi data, yaitu proses transmisi data dalam jaringan atau disebut juga komunikasi data dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ada simplex, half duplex, dan full duplex. Oke, yang pertama di sini kita akan membahas tentang simplex atau sistem komunikasi satu arah.
Simplex adalah sistem komunikasi yang hanya memungkinkan perangkat yang terlibat berfungsi sebagai peralatan penerima, atau biasa disebut dengan receiver device atau sebaliknya. Nah, contoh dari perangkat yang menerapkan sistem ini adalah radio dan televisi. Untuk gambaran simplex bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Yang kedua ada half duplex atau sistem komunikasi setengah dua arah. Half duplex merupakan sistem komunikasi dua arah yang memungkinkan perangkat jaringan untuk mengirim dan menerima data ke perangkat lain. Contohnya itu ada radiogram dan ada walkie-talkie. Untuk gambaran dari half duplex bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Dan yang terakhir ada full duplex atau sistem komunikasi dua arah sekaligus. Full duplex merupakan sistem komunikasi dua arah yang mampu mengirim dan menerima data secara bersamaan. Contohnya itu ada telepon, handphone, dan internet. Untuk gambaran skema dari full duplex bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Yang ketiga, di sini ada metode transmisi data. Metode transmisi data dibagi menjadi dua, ada transmisi paralel dan ada juga transmisi serial. Pertama itu pada transmisi paralel. Di sini pada transmisi paralel itu bit-bit data dalam sinyal digital akan ditransmisikan secara bersamaan melalui media yang terbagi dalam 8 bit saluran. Nah, contohnya pada gambar di samping ada pengiriman dan ada penerima, di mana dari pengiriman dan penerima ini terbagi menjadi 8 bit, yaitu dari 0 sampai 7. Bisa dilihat pada di gambar dan pada panah tersebut. Dan yang kedua ada transmisi serial, di mana transmisi serial ini adalah bit-bit data dikirimkan secara berurutan dan beruntun dari perangkat pengirim yaitu sender ke perangkat penerima yaitu receiver. Dan di sini ada contohnya yaitu ada sistem telepon dan juga ada VSAT. Bisa dilihat pada gambar di atas pada transmisi serial. Yang keempat di sini ada teknik pengiriman data. Untuk teknik pengiriman data terbagi menjadi dua, yaitu ada teknik pengiriman baseband dan ada juga teknik pengiriman broadband. Yang pertama di sini akan kita bahas yaitu teknik pengiriman baseband, yaitu data digital akan dikirimkan secara langsung dari sender ke receiver, dari penerima berarti ke pengirim tanpa melakukan perubahan apapun. Nah, keuntungan dari teknik ini adalah dia lebih murah dan juga dia lebih sederhana dalam topologinya dan murah dalam instalasi dan perawatannya juga. Nah, sedangkan untuk kekurangannya itu ada jangkauannya dia menjadi terbatas dan juga instalasi sambungan groundingnya itu cukup sulit, dan yang terakhir juga ada kapasitas transmisi data yang terbatas. Yang kedua, di sini ada teknik pengiriman broadband, di mana teknik ini yaitu data digital dikonversi terlebih dahulu menjadi data analog. Setelah diterima oleh receiver, data tersebut kembali dikonversi menjadi data digital lagi. Nah, untuk kelebihan yang diperoleh pada teknik ini adalah daya jangkauan yang lebih luas, kapasitas yang lebih besar, dan instalasi jaringannya dia lebih murah. Untuk kekurangan yang dimilikinya yaitu dia membutuhkan modem, delay transmisi yang relatif lama, mekanisme instalasi dan perbaikan infrastruktur juga jaringannya relatif sulit dan membutuhkan biaya yang mahal. Dan yang kelima di sini ada yang namanya model layanan jaringan. Dalam jaringan, komputer dapat berperan sebagai pusat layanan ataupun sebagai penerima layanan. Untuk melayani kebutuhan pengguna, terdapat dua model layanan jaringan komputer, yaitu ada model peer-to-peer dan juga ada client server. Yang pertama di sini kita akan membahas tentang model peer-to-peer, di mana pada model layanan ini setiap perangkat dalam jaringan tidak memiliki peran khusus sebagai server. Adapun kelebihan yang dimilikinya yaitu kemudahan untuk mengakses komputer lain, cocok digunakan dalam organisasi skala kecil, dan sistem pelayanan jaringan tidak terpusat pada satu komputer saja. Untuk kekurangannya, dia memiliki proses identifikasi masalah dan perbaikan yang relatif sulit karena kemungkinan terjadinya kesalahan di setiap host cukup besar, dan juga harus sering melakukan backup data karena resiko keamanan datanya ini yang cukup besar.
Dan yang kedua, di sini ada model client server, di mana pada model client server terdapat perangkat jaringan yang berperan sebagai pusat layanan atau server, dan perangkat yang mengakses layanan yang disediakan yaitu klien. Pada umumnya, jumlah klien ini lebih banyak daripada jumlah server yang akan diakses. Dan yang keenam, di sini ada teknologi jaringan berdasarkan area. Yang pertama ada Personal Area Network, merupakan jaringan dengan daya jangkauan area yang terbatas dan biasanya terhubung melalui gelombang radio dengan jarak maksimal 10 meter. Dan yang kedua adalah yaitu Local Area Network, merupakan sekumpulan peranti jaringan yang terhubung satu sama lainnya melalui media transmisi dengan jangkauannya itu sekitar 100 meter sampai 2 km. Jaringan ini biasanya diimplementasikan dalam ruangan tertutup atau area terbuka dengan jarak tertentu saja, seperti kantor, gedung, laboratorium, dan sekolah. Dan yang ketiga ada MAN, Metropolitan Area Network, di mana MAN ini merupakan jaringan komputer dengan jarak atau radius media transmisi antara 10 hingga 50 km. Teknologi MAN ini sering digunakan untuk sambungan jarak jauh antara kantor atau organisasi lainnya yang masih dalam satu sistem manajemen. Dengan tujuannya itu untuk menyinkronkan sistem informasi, memudahkan pengontrolan, dan juga membuat sistem yang terpusat. Dan yang terakhir ada WAN, Wide Area Network, di mana WAN ini merupakan jaringan dalam skala besar dengan jangkauan mencakup seluruh dunia. Dengan WAN, setiap perangkat dapat saling terkoneksi dengan perangkat lainnya di wilayah manapun tanpa adanya batasan jarak. Yang terakhir, di sini ada klasifikasi jaringan berdasarkan kecepatan. Terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada low speed network, di mana kecepatan transfer data antar perangkat kurang dari 1 Mbps dan biasa diterapkan di rumah atau sarana percobaan pada laboratorium. Yang kedua ada medium speed network. Kecepatan transfer data antar perangkat antara 1 sampai 20 Mbps dan biasa diterapkan di lingkungan skala kecil sampai menengah. Yang ketiga ada high speed network, di mana kecepatan transfer data antar perangkat mulai dari 20 Mbps bahkan bisa mencapai 100 Mbps. Saat ini umumnya komponen pendukung jaringan yang tersedia di pasaran telah mendukung kecepatan ini. Dan yang terakhir di sini ada super high speed network, di mana kecepatan transfer data antar perangkat bisa mencapai 1 Gbps atau lebih. Contohnya itu ada perangkat dengan teknologi Giga Ethernet. Dan yang terakhir di sini terdapat tabel jaringan komputer berdasarkan areanya. Di sini terdapat beberapa kolom, yaitu ada jarak antar komputernya. Di sini juga terdapat lokasi areanya, seperti ada ruangan dan sampai ke planet, dan juga ada jenis dari jaringannya. Di sini ada LAN sampai ke internet, ada juga MAN dan ada juga WAN.